Assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku Raras di Krasmala Food Channel. Alhamdulillah sudah sekian lama aku tuh baru dapat lagi orderan bikin rendang dari kakak sepupu aku. Jadi karena dia lagi hamil juga, makanya aku bikinin aja karena takutnya kan ngidam ya. Dia itu sering banget minta dibikinin rendang sama aku karena menurut dia rendang buatan aku tuh autentik Padang banget, padahal aku bukan orang Padang. Tapi walaupun aku bukan orang Padang, aku tuh pernah bikin rendang asli Padang langsung sama orang Padangnya karena aku tuh punya banyak temen orang Padang juga. Nah langsung aja ya, pertama ini aku potong-potong dulu dagingnya. Pokoknya dagingnya itu kita potong-potong seukuran rendang aja dikira-kira ya. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu halusnya ada cabai merah, ini aku campur antara cabai merah besar dan cabai merah keriting. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, lengkoas, jahe, kunyit, dan juga pala. Ini lupa ya nggak aku masukin kemiri, nanti pas di blender aja. Untuk bumbu halus keringnya ada jintan, lada, dan juga ketumbar. Pokoknya dikira-kira aja ya sesuai feeling masing-masing. Dan untuk rempah aromanya ada daun jeruk, daun salam, serai, daun kunyit, kemudian ada kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan juga pekak atau bunga lawang. Lanjut kita akan haluskan dulu bumbu-bumbunya, tambahkan air secukupnya, dan ini tinggal kita haluskan aja sampai bener-bener halus. Aku tuh kalau bikin rendang emang selalu menghaluskan bumbunya sendiri ya, walaupun di pasar tuh udah ada yang jual kayak cabai gilingnya dan lain-lainnya. Coba kalau di pasar itu kan kayak cabai giling dan lain-lain itu udah dapat fermentasi, makanya awet, jadi suka agak asin gitu loh, karena kan fermentasinya itu menggunakan garam. Jadi aku mendingan haluskan aja bumbunya sendiri biar nanti bisa ngira-ngira bumbunya gitu. Karena kadang aku tuh suka kelupaan dan suka keasinan kalau beli bumbunya di pasar. Lanjut ya, siapkan wajan besar. Di sini langsung aku tuangkan santan. Ini santan dari 3 butir kelapa ya untuk 1 kilogram daging. Seharusnya sih 4 butir, tapi karena kelapa lagi mahal udahlah aku kurangin dikit porsinya. Kemudian kita masukkan juga semua bumbu-bumbunya dari mulai bumbu halus basah, bumbu halus kering, dan juga rempah aromanya. Nah jadi kata temen aku yang orang Padang, rendang asli Padang itu gak ditumis ya, jadi bumbunya langsung kita cemplung-cemplungin aja semuanya kayak gini, campurin sama santannya. Tapi kadang ada juga sih orang Padang yang ditumis dulu bumbunya, mungkin sesuai selera aja kali ya. Cuma kalau pakai cara ini rasanya itu bener-bener otentik Padang banget sih menurut aku. Memang sepengalaman aku, dan aku juga belajar langsung dari orang Padangnya kan. Dan part yang paling bikin lelahnya itu adalah pas ngaduk-ngaduknya, ini lama banget kan. Ini tuh harus kita masak dulu sampai santannya itu benar-benar mendidih dan minyaknya itu mulai naik ke permukaan. Kalau sudah, baru kita masukkan dagingnya, dan itu masaknya harus sambil diaduk-aduk. Tapi kalau pegel ngaduk-aduk terus ya boleh lah istirahat aja sesekali, boleh sambil diaduk-aduk juga gitu loh. Pokoknya itu benar-benar melelahkan banget menurut aku. Ini adalah hal yang paling bikin aku males kalau bikin rendang asli Padang. Pokoknya ini tuh aduk-aduk terus sampai dia itu bener-bener kering, hanya bersisa minyak di bumbunya itu. Dan ini tuh aku masaknya kurang lebih dari pertama masukkan bumbu sampai dengan si dagingnya itu kering bersisa minyak gitu, itu tuh kurang lebih sekitar 4 jam. Tapi bener-bener terbayarkan dengan rasanya itu yang enak, gurih banget. Manisnya itu dari santannya ya, karena kalau masakan Padang itu kata teman aku nggak pernah pakai gula. Jadi kita itu bisa dapetin rasa manis gurihnya itu dari si santannya. Dan kalau rendangnya udah mulai menghitam kering bersisa minyak, barulah di sini kita bumbui. Aku cuma bumbui pakai garam dan penyedap. Ingat jangan tambahkan gula kalau yang asli Padang. Dan kalau yang asli Padang itu biasanya rendangnya itu benar-benar dimasak sampai hitam kayak kita bikin bebek Madura gitu ya. Cuma karena kalau menurut aku kalau sampai hitam itu kan terlalu kering, jadi justru kan yang bikin enak tuh bumbunya ya. Makanya kalau bikin rendang aku cuma sampai tahap ini. Jadi kalau kata orang Padang ini tuh namanya gelendok. Kalau nggak salah kata temen aku kayak gitu sih. Jadi katanya ini mah belum jadi rendang, ini mah baru gelendok katanya. Kalau rendang tuh harus benar-benar sampai kering hitam. Tapi ya mau gimana lagi, kalau di kita itu orang Sunda biasanya tuh justru senengnya tuh kayak gini, nggak sampai kering gitu loh. Pokoknya ini dia rendangnya sudah jadi. Ini tuh aromanya wangi banget. Aku sampai nggak enak sama tetangga ya, karena emang aroma rendang itu bener-bener khas banget gitu loh. Dan alhamdulillah saudara aku approve banget sama rasanya. Semoga kalian juga semua suka dengan resepnya, dan selamat mencoba.